Haris, taruh cangkir tehnya dengan benar. Piringnya. Haris, ambilkan kopi untukku. Ada apa, Raki? Kau kelihatan gembira. Kak Karina, aku punya berita bagus. Aku sangat bahagia. Aku gembira sekali hari ini, Kak. Berita apa? Ceritakan. Aku dapat telepon dari ibunya Sherlyn. Dia bilang kalau Sherlyn setuju untuk menikah dengan Rishab. Rishab juga setuju untuk menikah dengan Sherlyn. Rishab juga setuju untuk menikah dengan Sherlyn saat kita mengadakan pesta waktu itu. Artinya, pesta sudah ditetapkan. Aku sangat senang, Kak, sampai aku ingin menari. Aku tidak tahu bagaimana mengatakan betapa bahagianya aku. Aku sudah menghubungi pendeta untuk menetapkan tanggal pertunangannya, Kak. Bagus, Raki. Ini berita bagus. Dan yang penting adalah semuanya berjalan lancar. Raki, ini keuntungan menjalin hubungan dengan mereka yang sederajat denganmu. Apa aku benar? Kau benar sekali, Kakak. Ya, ini bagus. Nyonya, ini kopinya. Ya. Kopinya dingin. Apa kau baru di sini? Hah? Kau tidak tahu aku suka kopi panas, tapi ini dingin. Tenang, tidak apa-apa. Biar aku yang menanganinya. Sekarang kau ambil secangkir kopi panas ya. Jangan membuat kakak kesal lagi. Ini hari yang bahagia bagi kami. Sana, Kau buatkan pergilah. lagi. Pria payah. Prita, aku sudah dari tadi menunggu. Kenapa kau lama sekali? Sangat penting bagiku untuk bicara denganmu, Prita. Ayo, segeralah datang. Rishab, ayo berangkat. Tuan Siang Nia akan segera tiba di kantor. Beri aku 5 menit saja. Aku akan minum teh dulu, lalu kita akan pergi ya. Baiklah, tentu. 5 menit saja. Akan kubawa berkasmu. Oke. Selamat pagi, Rishab. Oh, selamat pagi, Bibi. Selamat ya, aku punya kabar baik. Ya, Apa? Selamat pagi semuanya. Ini pagi yang sangat indah. ya. Selamat pagi. Ibu tahu kau akan minum teh hari ini, sayang. Jadi ibu siapkan secangkir teh panas Iya, benar. untukmu. Rishab, ini berkas Tuan Singhania. Oh ya, Isinya akan menjelaskan kepada Tuan Singhania kenapa dia harus bekerja sama dengan kita. luar biasa Samir. Terima kasih. Ada apa, Rishab? Kok kelihatan cemas? Tampaknya suasana hatimu buruk. Ada apa? Dia pasti sangat cemas karena ini sangat penting bagi kita. Ayo pergi, Rishab. Dia akan segera sampai. Aku akan sarapan di kantor, Bu. Aku harus pergi. Tapi makan dulu, Ibu, sayang. ini sangat mendesak. Hei, dengarkan aku, nak. Anakku bekerja sangat keras. Saat dia menikah dan punya waktu untuk orang yang merawatnya, aku akan lega dan aku akan senang. Raki, pernikahan akan segera terjadi. Tentu saja, aku hampir lupa dia akan segera menikah. Dan aku juga lupa satu hal, aku harus menyajikan teh untuk ibu. Oh tidak, kemana Bibi pergi? Aku harus bicara dengannya tentang Karan dan Prita. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, sayang. Ada apa? Kau terlihat bahagia hari ini? Kau ingin menjahili ibu ya? Tentu saja, Ibu. Aku sangat senang. Masalahnya, aku punya rahasia. Aku sudah merencanakan untuk menceritakannya kepada Bibi Raki. Tapi sebaiknya aku memberitahu Ibu lebih dulu. Masalahnya, Ibu. Terima kasih. Lanjutkan. Sebenarnya, Ibu, masalahnya menurutku itu... Tidak, aku yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Karan dan Prita, Ibu. Ibu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ya Tuhan, gadis pengerikan itu si Prita. Beraninya dia mencoba menjebak Karan. Aku benci gadis itu. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak ada laki-laki dari keluarga Lutra yang bisa jatuh cinta dengan gadis kelas menengah itu. Ini keterlaluan. Gadis itu sudah melewati batas. Dia sangat licik. Aku harus memberinya pelajaran. Oh, tidak. Rishab lupa, berkasnya ketinggalan. Tidak apa-apa. Prita, kau di sini? Ada apa, Bu? Apa laporan Ibu sudah sampai? Belum, Prita. Laporannya belum sampai. Aku juga menunggunya. Dan aku tidak tahu bagaimana caraku berterima kasih padamu. Tidak ada yang bisa melakukan apa yang kau lakukan untukku. Terima kasih banyak. Apa ini maksud Ibu tentang Rishab dan juga Sherlyn? Ibu,
Kau sebenarnya tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal itu. Aku memang memberitahumu bahwa aku sangat menghormati Risaf. Dan aku menganggap diriku beruntung mendapatkan kesempatan untuk membantu Risaf setelah apa yang dia lakukan untuk keluargaku dan juga aku. Dan aku juga sangat senang untuk Risaf karena dia dapatkan Sherlyn sebagai pasangan hidupnya. Dia pantas dapatkan kegembiraan ini, jadi aku tidak melakukan hanya untukku. Semua yang aku lakukan ini hanya untuk teman baikku Risaf, jadi ibu tidak perlu berterima kasih lagi padaku. Kau benar. Oke, laporan rangsulan ibu sudah sampai atau belum? Karena aku ingin melihat perkembangannya. Belum, Prita. Berkasnya belum sampai. Aku juga menunggunya. Aku akan mengambilnya dari rumah sakit. Aku seorang dokter. Mereka pasti akan mengizinkan aku. Prita, kau akan ke rumah sakit kota? Iya. Bisakah aku minta tolong? Sebenarnya Rishabh meninggalkan berkasnya di rumah. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia tampak cemas sejak pagi. Ada pertemuan penting dengan Singhanias, dan ini adalah berkas yang terkait dengannya. Bisa tolong antarkan berkas ini ke kantornya? Iya, tentu saja aku akan mengantarnya. Terima kasih banyak, Prita. Aku akan kirim alamatnya nanti ya, jangan khawatir. Oh iya, itu bagus. Baiklah. Sejujurnya, aku tidak tahu kenapa harus berikan pekerjaan ini padamu. Kau tidak punya kualifikasi yang tinggi atau pengalaman yang memadai, dan kau tidak punya keahlian khusus. Dan ada kandidat yang lebih baik daripada kau. Lalu kenapa aku harus memberimu pekerjaan ini? Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini, Pak. Aku tinggalkan pekerjaanku sebelumnya dan datang ke kota ini untuk mencari cintaku yang hilang. Dia ada di sini, di kota Mumbai. Aku tidak tahu di mana dia, tapi aku harus menemukannya dan dapatkan hatinya kembali. Aku ingin pekerjaan ini jadi aku bisa tinggal di sini dan menemukannya. Meskipun orang tuaku ingin aku melupakannya dan menikahi gadis lain, aku tidak bisa melakukannya. Aku hanya ingin merebut kembali hatinya. Pria ini sepertinya menghadapi situasi yang mirip denganku. Cinta menjadi faktor umum dalam hidup kami. Untuk pertama kalinya, aku ingin ikuti kata hatiku. Selamat untuk pekerjaannya. Kau serius, Pak? Aku ingin karyawanku tepat waktu. Baiklah, Pak. Kelihatannya kau punya perspektif yang mirip denganku. Dan aku ingin semua eksekutif kita antusias dan semangat sepertimu. Dan silakan, datang ke kantor manajer dan menandatangani kontrak sekarang juga. Baiklah, Pak. Terima kasih banyak, Semua Pak. yang terbaik. Ngomong-ngomong, siapa nama gadis itu? Namanya adalah Rishabh. Tuan Singhania ada di sini. Dia menunggumu di ruang pertemuan. Ayo. Ya, tentu. Kalau begitu kita akan bicarakan nanti. Kau tahu kenapa aku dapat pekerjaan ini, Prita? Karena bos baruku berempati padaku untuk menemukanmu. Bahkan dia tahu betapa pentingnya kau bagiku. Aku terkenal karena kau di Nashik. Dan aku dapat pekerjaan di Mumbai karena kau. Aku berharap bisa menemukanmu segera, Prita. Ongkosnya 48.000, Nyonya. Baiklah. Ini uang 50.000. Aku tidak punya 2 rupiah. Sudah, tolong kembalikan 2.000. Aku tidak punya, Nyonya. Akan kuberikan kalau ada. Itu cuma 2 rupiah. Biarkan saja. Kenapa aku harus membiarkannya? Jika aku terus kehilangan 2 rupiah 5 kali, maka aku akan kehilangan 10 rupiah. Dan 10 rupiah bukanlah uang kecil. Aku bisa membeli sayuran dengan itu. Sekali lagi cek dulu apa kau punya kembaliannya. Karena aku buru-buru untuk masuk kantor. Ayo cepat. Tunggu, biar aku periksa dulu. Pengemudi bajai ini licik. Mereka selalu bilang tidak punya kembalian. Kau lihat kan dia punya kembalian sekarang? Mereka hanya membohongimu. Aku Aku selalu membiarkannya saat mereka mengatakan itu. Aku tidak akan melepaskan 1 rupiah pun. Tidak. Jangan pernah repot-repot dengan ini. Mereka sering melakukan ini pada setiap gadis yang cantik agar mereka dapat kesempatan bicara. Mereka selalu bilang tidak punya kembalian. Jangan pernah menanggapi mereka. Sekarang jangan bilang kau tidak punya kembalian. Gadis-gadis di Mumbai ini memang sangat pintar. Kami harus hati-hati karena ini uang hasil jerih payah kami. Dipak benar, pengemudi bajai itu sangat lihai.
Samir, berikan berkasnya. Aku sudah berikan saat pagi hari saat minum teh. Samir, kau... Ya Tuhan, aku lupa berkasnya di atas meja. Aku akan telepon ibu. Aku sudah memintamu untuk memberikan berkasnya sebelum rapat dimulai. Rishabh, Ibu lihat berkas di sekitar rumah? Di meja makan, Rishabh. Kau bicara dengan dia? ya Rishabh. Berkas yang warna hitam kan? Ibu memberikan berkas itu pada Prita. Dia sedang ke rumah sakit kota. Dan kantormu kan di dekat situ. Jadi ibu minta tolong untuk memberikan berkas itu padamu. Dia akan segera sampai. Terima kasih, Ibu. Oke, hati-hati. Rishabh, berkas itu sangat penting. Kau ingin aku pulang dan mengambilnya? Bagaimana, Rishabh? Prita akan datang ke sini. Akhirnya aku punya kesempatan untuk bicara dengannya. Aku tidak tahan lagi dengan ketegangan ini. Setidaknya aku akan mengetahui perasaannya kepadaku. Apakah dia menyukaiku atau tidak. Hanya dengan begitu aku bisa mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya pada ibu. Perasaan aneh macam apa ini? Aku merasa ada kekuatan. Seperti ada yang menahanku untuk masuk ke dalam. Kenapa aku merasa harus menjauh dari sini? Aku menjadi paranoid tanpa alasan. Ini kan kantor Rishabh. Bahaya apa yang mungkin aku hadapi di sini? Jadi Dipa, ini adalah tempatmu. Kalau kau ingin telepon seseorang dengan telepon ini, tekan 0 terlebih dulu. Satu hal lagi, kalau kau ingin bantuan apapun dari kantor, kau bisa datang padaku. Semoga berhasil. Terima kasih. Usaha pertamaku telah berhasil. Sekarang aku punya pekerjaan, aku merasa sedikit tenang. Aku hanya harus menemukan Prita secepat mungkin. Aku harus menemukannya dan mengatakan padanya bahwa aku merindukannya. Dia sangat jauh, tapi seperti tampak dekat. Salil? Prita? Apa kabarmu? Aku baik, ibu bagaimana? Aku baik-baik saja. Apa kau tahu di mana ruang Rishabh? Iya Bu, dia ada di ruang pertemuan untuk rapat. Oh, tapi aku harus memberikan berkas ini padanya. Iya Bu, dan dia juga memintaku mengambil file ini dari ibu. Baiklah. Dan dia juga meminta ibu untuk menunggu di ruangannya. Oh, baiklah. Di mana ruangannya? Ibu nanti ke lantai 1 saja. Ruang kedua di sebelah kanan. Terima kasih. Aku yakin tadi aku mendengar suara Prita. Kemana dia pergi? Aku yakin itu adalah Prita. Hari ini hari keberuntunganku. Aku dapat pekerjaan lalu bertemu Prita. Salil bilang padaku untuk ke kanan, tapi aku malah belok kiri. Aduh. Dipa, kenapa ke sini? Oh, sepertinya aku melihat Prita. Prita? Siapa Prita? Jika manajer tidak tahu Prita, berarti dia tidak bekerja di sini. Tapi kalau tidak bekerja di sini, kenapa dia bisa masuk ke sini? Ini adalah perusahaan pengelola acara. Untuk apa fisioterapis di sini? Sepertinya hanya imajinasiku. Aku terus memikirkannya. Dipak? Maafkan aku, Pak. Aku akan kembali bekerja. Maaf. Bisa kau beritahu di mana ruangan Rishabh? Lurus saja. Oh, baiklah. Terima kasih. Oke. Pak, Oh ya, Salil. Kau memintanya untuk menunggu? aku suruh dia menunggu di ruangan Bapak. Baguslah. Awasi dia, oke? Baik, Pak. Samir. Ya. Tuan Singhani ya?
Haruskah kita bahas semua fakta dan angka dari berkas secara rinci? Untuk apa berkas ini? Semua fakta dan angka ini tidak akan mengubah keputusanku, Samir. Pak, apakah ini pertemuan atau semacam lelucon? Saat kau gembira, kau membuat kesepakatan. Dan saat kau sedih, kesepakatan dibatalkan. Maksudku, ini sangat tidak profesional, Pak. Kau mengubah keputusanmu begitu saja. Tuan-tuan, aku mohon maaf, ada pekerjaan penting yang harus kulakukan. Aku akan kembali sebentar lagi. Kau silakan lanjutkan. Aku minta Anda tunggu dulu. Samir sepertinya tidak mengerti maksudnya. Apa yang kau bicarakan, Pak? Semuanya sudah jelas di depan mata, tapi kau masih ragu. Aku akan pertimbangkan kalau ada keuntungan. Aku di sini bukan untuk membuang-buang uangku. Oke, beri aku kesempatan lagi. Aku harap aku bisa pergi dari tempat ini dan bersama Prita. Aku hanya butuh 5 menit untuk mengatur hidupku. Hanya satu pertanyaan dan satu jawaban. Keputusan terbesar dalam hidupku tergantung pada jawabannya. Dan itu akan terjadi hanya setelah aku bicara dengan Prita. Setelah aku bicara dengan Prita, aku akan telepon Sherlyn dan meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Sherlyn, bagaimana kabarmu? Baik, kau sendiri? Aku baik. Kau terlihat baik hari ini. Terima kasih. Hei, salam seperti apa itu? Dia itu calon adik iparmu. Jadi sentuh kakinya dan minta restunya Karan. Salam macam apa itu? Raki, kau tinggal di zaman apa? Sudah cukup. Kakak, aku sangat percaya pada tradisi kita. Bahwa setiap hubungan punya batasan tertentu dan kita harus menghormati batasan itu. Dia adalah calon adik iparmu. Dia lebih tua darimu. Oke Bu, oke. Sherlyn, Ibu tidak akan membiarkan kau melupakan tradisi kami. Jadi kita akan menemukan cara baru untuk saling menyapa. Sesuatu seperti... Tolong berkati aku. Ini keren sekali. Salah macam apa lagi itu? Seperti modernisasi yang berlebihan. Itu tidak benar, Karan. Oh, Ibu, aku menyapanya dan aku mendapat restunya. Itu sesuatu yang keren, benar kan? Bahkan tidak ada yang mendengarkanku di Tenang, sini. Raki. Sherlyn ada di sini. Dia seorang tamu. Tawarkan dia minuman. Kau tahu seberapa sajiannya, kan? Kau benar, Kakak. Aku akan mengambil minuman dulu ya. Terima kasih, Raki. Ayo sayang, silahkan duduk. Sherlyn, jangan pedulikan ibuku ya. Dia lebih seperti seorang nenek daripada seorang ibu. Dan saudariku, Kritika lebih seperti seorang ibu daripada seorang kakak perempuan. Dan nenekku, dia itu bukan seorang pengganggu. Dia lebih seperti teman daripada seorang nenek. Apa? Kau tidak mengerti kan? Ini sedikit rumit. Orang sedang memainkan peran orang lain dalam keluarga ini. Kau akan memahaminya nanti. Silakan duduk. Sampai jumpa. Tidak ada alasan. Harga saham perusahaanmu menurun di pasar dan kau memberitahuku bahwa itu terjadi tanpa alasan. Kalian menganggap aku bodoh apa? Tapi Tuan Singhania tidak mau mengerti. Samir, tunda rapatnya sampai besok. Mengapa ditunda? Bukannya sekarang. Bagaimana perusahaanku bisa bekerja sama? Tuan Singhania, tolong tenang. Semua pertanyaanmu itu akan dijawab besok. Bukan besok. Aku ingin semua jawabanku hari ini. Apa yang bisa lebih penting darimu daripada bisnis? Sejauh yang aku tahu, dari apa yang diketahui, bisnis adalah prioritasmu. Tolong jawab 2 pertanyaanku. Aku tidak mengerti apa yang dikatakan Samir, dan aku menginvestasikan jutaan rupiah di sini. Tuan Singhania, jika kau menghalangiku sekali lagi, aku akan melupakan kerjasama ini. Aku akan batalkan kesepakatan ini dan aku tidak peduli dengan uang siapapun. Apa kau mengerti, Tuan Singhania? Kau bukan satu-satunya yang mencari jawaban. Samir Tani. Ada apa ini? Risab tampak sangat kesal hari ini. Apa yang mengganggunya? Silahkan duduk. Bibi Karina, apa kau bicara dengan ibuku? Ibumu? Kenapa? Apa ibu tidak menghubungimu? Tidak, aku tidak menerima panggilan apapun. Tentang apa ini? Kau bisa memberitahuku? Sebenarnya akan lebih baik jika kau bicara dengan ibu. Dengar, Sherlyn. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya aku akan memberitahumu. Tolong dengarkan baik-baik. Aku sangat senang kau memilih Risab dan memutuskan untuk menikahinya. Jika ada orang di keluarga ini yang ingin kalian menikah, tidak lain itu adalah aku. Ibumu dan aku adalah teman baik. Aku menunjukkan fotomu pada anggota keluargaku karena aku punya firasat bahwa kau yang terbaik untuk menjadi istri Risab Lutra. Dan kau adalah pilihanku. Jadi kau tidak perlu takut lagi. Ceritakan apapun yang kau pikirkan. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Sebenarnya, Bi,
Aku ingin cerita. Ada yang tidak beres kemarin. Sherlyn, ceritakan apa yang telah terjadi kemarin. Kemarin kami bertiga pergi ke restoran. Dan manajemen restoran menyelenggarakan permainan keserasian yang bodoh. Saat itu Rishabh dan Prita menjadi pemenangnya. Aku bicara dengan manajemen dan hasilnya berubah. Saat aku pulang, aku memikirkannya. Aku khawatir, Bibi. Aku rasa ada sesuatu di antara Rishabh dan juga Prita. Ada sesuatu di antara mereka. Tidak mungkin Rishabh melakukannya. Percayalah, Bibi. Aku bisa rasakan. Ada yang terjadi di antara mereka. Masalahnya aku pikir, aku yakin tentang faktanya. Ada sesuatu yang terjadi antara Kara dan Prita. Tidak mungkin Rishabh melakukannya. Satu-satunya yang dia punya adalah rasa kasihan. Dan dia suka sekali membantu orang lain. Dia hanya kasihan pada Prita, itu saja, tidak ada yang lain. Sudah, kau jangan khawatir. Ayo duduk. Tenanglah. Terima kasih. Setelah bicara dengan Bibi, aku yakin Rishabh tidak punya perasaan seperti itu. Rishabh tidak akan punya perasaan seperti itu pada Prita. Bahkan jika ada sedikit pun, maka kami tidak akan membiarkan gadis itu menjadi menantu keluarga kami. Lagi pula, Rishabh selalu menuruti perkataanku. Dan tidak ada yang berani melawanku di rumah ini. Tidak ada sama sekali. Karena aku adalah Karina. Tidak ada yang berani menentangku. Tenanglah. Ya Tuhan, hujan deras. Aku rasa akan ada badai. Aku meminta Prita untuk menunggu agar aku bisa bicara dengannya. Tapi bagaimana aku bisa memulainya? Maksudku, bagaimana aku menanyakan perasaannya kepadaku? Bagaimana aku menanyakan padanya apakah dia ingin menjadi pasangan hidupku atau tidak? Ya ampun, kok jadi basah kuyup? Kau menutup jendelanya dan basah kuyup juga. Jendelanya terbuka tiba-tiba dan airnya mengalir masuk. Aku pikir ruanganmu mungkin akan berantakan, tapi aku tidak bisa menutup jendela sampai kau datang dan membantuku. Kita bisa melakukannya bersama. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kita berhasil melakukannya saat kita bersama. Aku akan memberimu sebentar. Apa? Ini untukmu. Oh, terima kasih. Sebenarnya, Prita, aku rasa kalau... Tidak, aku punya perasaan. Sebenarnya, aku sudah memperhatikannya. Setiap kali kau bersamaku, semua masalah akan selesai. Kau itu seperti faktor keberuntungan untukku. Bagaimana aku menjelaskannya ya? Itu seperti sebelumnya semuanya terasa sulit, tapi sekarang ini semuanya terasa sangat mudah. Semuanya bisa teratasi. Misalnya saja nenekku. Dia sakit di kakinya untuk waktu yang lama. Kami berkonsultasi dengan banyak dokter, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Tapi sejak kau tiba, itu seperti sihir. Semuanya jadi baik-baik saja. Secara tidak langsung itu membuatku merasa senang sekali. Karena aku tidak tega melihat nenekku kesakitan. Dia bisa menari itu semua karenamu, Prita. Kau tahu, aku juga merasa jika bukan karenamu, ibu tidak akan sebahagia sekarang ini. Sudah, aku tidak pantas mendapat pujian untuk itu. Ibumu sangat bahagia hari ini, itu karena dirimu. Satu hal lagi, aku ingin memberimu pujian untuk satu hal. Jika kau bahagia hari ini, itu juga karena dirimu. Karena kau pantas untuk dipuji. Tapi kaulah yang membuatku bahagia, Prita. Aku ingin kau membuktikan bahwa aku benar. Jadi aku bisa menghapus kesalahpahaman orang lain. Aku harus berkata apa, Rishabh? Karena kau adalah seseorang yang selalu membantuku. Setiap kali aku dalam masalah atau terjebak dalam masalah, kau tiba-tiba masuk entah dari mana dan secara ajaib menyelesaikan masalah itu. Dan aku sudah mengatakan ini sebelumnya.
Saat pertama kali datang ke Mumbai, kota ini adalah tempat yang baru. Dan aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya uang. Dan juga aku tidak punya pekerjaan. Tapi... apa kau ingat? Saat kau memberiku pekerjaan dan uang 2.000 rupiah, mungkin kau anggap itu lucu. Tapi bagiku itu berkah. Ayo. Tolong beritahu aku. Orang bilang kau menemukan teman sejatimu saat sedang terpuruk. Dan memang setiap kali aku menghadapi masalah, kau datang. Kau membantuku membebaskan Sristi dari penjara. Saat aku dituduh mencuri, kau membelaku. Kau selalu mendukungku. Kau selalu ada untukku. Kau membantuku saat aku sangat membutuhkan bantuan. Itu sangat berarti bagiku. Aku sangat berterima kasih padamu. Bukankah memang seharusnya begitu, Prita? Saling mendukung satu sama lain dalam keadaan senang ataupun sulit. Mendukung satu sama lain dan memberikan bantuan saat situasinya sulit adalah inti dari kehidupan. Risha, jika itu arti persahabatan bagimu, jika kau sangat menghargai dan menghormatinya dan menganggapnya itu sangat penting, maka dengan bangga aku bisa mengatakan hari ini bahwa aku sangat beruntung menjadi temanmu. Aku juga akan memberimu janji hari ini. Sama sepertimu selalu mendukungku, aku juga akan selalu mendukungmu, Risa. Terima kasih, Prita. Terima kasih banyak. Aku sangat bodoh. Aku terus bicara dan lupa memberimu tisu karena rambutmu basah semua. Sebentar, aku akan kembali. Tidak masalah. Rambutku akan kering sebentar lagi. Aku heran. Kenapa semua orang menganggap Risa pria yang sangat serius? Aku rasa dia orang yang sangat sederhana. Terkadang dia malah berperilaku seperti anak kecil. Ups, maaf. Kau baik-baik saja? Ya ampun. Oh, aku hampir terlambat. Sebenarnya aku harus pergi ke rumah sakit untuk mengambil berkas nenek. Jika aku terlambat, mungkin loketnya sudah tutup. Prita, tolong tunggu sebentar. Oh, bagus. Hujannya sudah berhenti. Jika mulai hujan lagi, akan sulit bagiku untuk ke sana. Lebih baik aku pergi sekarang ya. Aku benar-benar lupa. Kau baru pertama kali datang ke kantor dan aku bahkan tidak menawarimu kopi. Aku akan... Sudah, tidak apa-apa. Aku harus pergi sekarang. Karena hujan sudah berhenti, jadi aku pergi ya. Dah. Apa yang sudah kau lakukan, Risa? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menceramahinya tentang kehidupan? Setidaknya kau harus ungkapkan perasaanmu. Risap, ini kesempatanmu. Aku... Apa yang harus kulakukan? Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak... Kenapa ini sangat sulit bagiku? Bagaimana cara aku memberitahunya? Aku bahkan hanya terdiam. Payah. Tapi secara tidak langsung jawabannya iya. Cara dia mengatakannya, dia bilang dia akan mendukungku. Ini iya, secara tidak langsung. Artinya dia itu suka padaku. Dia menghormati dan menyukaiku, itu artinya dia ingin menikah denganku. Dia tidak punya masalah. Aku Prita, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintai. Seandainya dia mengatakan sekali saja, maka akan sempurna. Aku akan percaya diri saat bicara dengan ibu. Risa, kau punya satu kesempatan dan kau sia-siakan semua itu. Kenapa kau tidak langsung ke intinya saja tadi? Aku harus apa? Aku punya ide. Hai, sudah kerjakan tugas? Iya. Bagus. Oh ya, pasti ada berkas Mehra di laci kan? Oke. Orang sebelumnya kan sudah mengerjakan berkas itu. Tapi nanti kau periksa ya. Lalu kau bawa berkas ini ke ruangan Pak Rizab. Yang ini? Ya, benar. Bagus. Baiklah. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Salil.
Prita ada di sini. Bajai! Ya Tuhan, sulit sekali panggil Bajai. Aku akan panggil taksi saja. Ini kan handuk Risaf. Ya ampun, aku sudah di luar kantor. Aku harus mengembalikannya. Pak, kenapa kau basah kuyup? Tidak apa-apa. Oh, itu berarti dia ada di sini. Siapa? Maaf, Pak. Aku melewati batas. Hari ini aku memberimu izin untuk melewati batasmu karena sekarang ini aku ingin membicarakannya. Ada beberapa hal yang sulit untuk dikatakan pada temanmu, tapi ini lebih mudah untuk membaginya dengan orang asing. Ya, dia ada di sini. Dia barusan saja ada di sini. Saat dia pergi dan aku merasa sangat sedih. Dan aku berharap aku bisa mengenalkannya padamu. Iya, Pak. Aku berharap aku melewatkan kesempatan itu. Tidak masalah temanku. Pak, ini berkas merah. Ini 2015, aku butuh 2017. Oh. Ada di laci kedua di mejamu, mengerti? Maaf, Pak. Aku akan mengambilnya. Tentu. Setelah bicara denganmu hari ini, aku merasa yakin bahwa kau akan setuju untuk menikah denganku. Saat aku bertemu denganmu, aku sangat terpesona hingga lupa mengungkapkan pikiranku. Ini tidak akan berhasil. Tidak ada lagi ketegangan. Lain kali aku harus langsung. Begitu kau mengatakan iya, Prita, aku akan menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Aku tidak akan menunggumu untuk mengakhiri hubungan ini. Kenapa kau terus bicarakan keluargamu? Kau bilang keluargamu tidak baik. Tidak ada apa-apa di antara kita sekarang. Aku sudah putuskan semua hubungan denganmu. Apa kau mengerti? Prita, apa yang kau lakukan di sini? Prita! Dengarkan aku, Prita. Prita! Ya, Bu. Rishabh, kapan kau pulang? Mungkin masih lama, Bu. Kenapa Ibu bertanya? Sebenarnya Sherlyn sudah pulang dan kami berencana mengadakan perayaan kecil-kecilan. Makanya Ibu... Perayaan apa, Bu? Oh, benarkah? Sebenarnya kau ini pura-pura tidak tahu, kan? Apa kau lupa kalau kau akan menikah, nak? Semua orang di keluarga sudah tahu pernikahanmu sudah ditetapkan. Dan calon istrimu sudah pulang. Oleh karena itu, semua orang ingin merayakannya. Dan tidak akan lengkap kalau kau tidak datang. Itu sebabnya Ibu ingin kau segera pulang. Kami sangat rindu padamu. Ibu, santai saja. Kalian semua bergembira karena aku memberitahu Ibu bahwa... Oh, Rishabh, tidak ada alasan lagi ya. Ayo cepat pulang. Kami semua sudah menunggumu, oke? Ibu, bukan itu maksud... Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku tidak bisa menjadi bagian dari perayaan yang tidak aku inginkan. Tidak. Ini terlalu berlebihan. Aku harus bicara dengan Prita sebelum semuanya terlambat. Kali ini aku harus bicara sangat jelas. Aku akan bertanya langsung padanya apa pendapatnya tentangku. Apakah dia menyukaiku atau tidak. Jika nasibku ditentukan oleh satu pertanyaan ini, maka keputusannya akan dibuat hari ini juga. Dia mungkin masih di kantor atau di rumah sakit. Dimanapun dia berada, aku harus bicara dengannya sekarang juga. Prita! Prita! Ada apa denganmu? Kenapa kau menjauhiku? Aku ini dipakmu. Dia! Kau adalah orang asing bagiku. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak punya hubungan apapun lagi denganmu. Jangan coba mendekati aku kembali. Apa maksudmu, Prita? Tolong, dengarkan aku. Aku datang jauh-jauh dari Nashik hanya untukmu. Hentikan. Hentikan kepura-puraanmu ini.
Kau berpura-pura jatuh cinta padaku. Dulu kau mengatakan bahwa kau mencintaiku, menghormatiku, dan ingin menikahiku. Tapi kau putus denganku karena keserakahanmu. Sifat aslimu sudah terungkap. Kau ini bukan orang yang baik. Sekarang jangan panggil namaku. Aku benci saat kau memanggilku. Prita, Prita. Tapi hatiku ini hanya untukmu, Prita. Aku hanya memikirkanmu sepanjang waktu. Prita, kau adalah satu-satunya wanita dalam hidupku. Dan aku hanya mencintaimu. Aku menerima banyak lamaran pernikahan, tapi aku telah menolak semuanya. Karena aku hanya memikirkanmu, aku tidak bisa melupakanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Prita. Prita, aku memang salah, tapi aku belum bisa melupakanmu. Aku juga belum bisa memaafkan diriku sendiri. Seandainya aku tidak mendengarkan orang tuaku, aku heran dengan diriku. Kenapa aku bisa memutuskan pertunangan kita? Sejak hari itu aku bertengkar dengan orang tuaku setiap hari. Jangan menyalahkan orang tuamu. Kau memutuskan pertunangan karena kau ingin rumah ayahku untuk dirimu. Apa kau lupa? Kau bilang padaku bahwa kesepakatan seperti itu bisa terjadi dalam pernikahan. Iya, Prita, itu adalah kesalahanku. Aku tidak punya pilihan. Aku berada di bawah tekanan orang tuaku. Yang mereka inginkan hanyalah uang dan mas kawin. Bodohnya aku ini. Aku terpengaruh dan kehilangan hal paling berharga yang aku miliki. Kau bukan seorang anak kecil yang bisa ditekan oleh orang tuamu. Padahal kau tahu mana yang benar dan salah. Tapi kau mendukung yang salah meski kau tahu segalanya. Apa kau tahu ceritanya bahwa ayahku mengalami syok karena dirimu? Ayahku meninggal. Sristi dan aku menjadi yatim piatu karena kau. Jadi, kau jangan berpura-pura menyesal sekarang. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi sekarang. Dan aku tidak percaya lagi padamu. Prita. Beraninya kau. Lepaskan tanganku. Aku sudah bilang, semuanya sudah berakhir. Tidak, Prita, tolong dengarkan dulu. Kau bisa berteriak sesukamu, tapi aku tidak akan melepaskan tanganmu sampai kau benar-benar mau memaafkanku. Prita, tolong maafkan aku. Hei, Risap. Oh, ini adalah dokumen penting. Jangan sekarang. Hei, ini dokumen penting. Samir, kau selalu saja punya sesuatu yang mendesak. Setidaknya periksa dulu. Aku tidak punya waktu. Tapi Risap. Lepaskan tanganku. Aku setuju untuk menikah denganmu dan menghabiskan hidupku bersamamu. Kami gadis kelas menengah sungguh bodoh. Kami begitu saja menerima pria yang dipilih orang tua sebagai suami kami. Bahkan aku. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah meninggalkanku saat aku sangat membutuhkanmu di sisiku. Apa kau tahu betapa trauma keluargaku karena ulahmu dan keluargamu seperti itu pada keluargaku? Terutama ayahku. Aku menyalahkan diri sendiri setiap hari untuk itu. Prita, aku sangat menghormati ayahmu. Aku sangat menyesal. Dan karena itulah, aku memulai beasiswa di sekolah kita. Gadis yang lulus ujian sains akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp20.000. Prita, aku menganggap ayahmu sebagai ayahku. Aku sangat menghormatinya. Aku tahu aku bodoh, aku sangat bodoh. Andai saja aku bisa memenuhi harapan ayahmu. Dia itu sangat menyayangiku. Dengar, Prita, dia ingin sekali melihat kita bersama. Dan aku tidak bisa memenuhi keinginan terakhir ayahku karena kau, Dipak. Aku tidak menghormatimu, Dipak. Prita, dengarkan aku. Aku dengan tulus minta maaf padamu. Dan suatu hari, aku pasti akan mendapatkan kepercayaanmu. Tolonglah beri aku kesempatan terakhir. Aku sangat mencintaimu, Prita. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku. Aku mencintaimu, Prita. Aku mencintaimu. Maafkan aku, Prita. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Aku janji, Prita. Lepaskan aku, Dipak. Prita, tolong dengarkan aku. Beri aku satu kesempatan terakhir. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Prita, Raja! tunggu, Prita. Dipak, kau dan Prita? Apa Bapak kenal Prita?
Apa dia bekerja di sini? Dia adalah fisioterapis nenekku. Bagaimana kau bisa mengenal dia? Pak, aku tidak hanya mengenalnya, tapi aku jatuh cinta padanya. Kami akan bertunangan, tapi sayangnya semuanya dibatalkan karena ada beberapa masalah. Ketika dua keluarga disatukan, banyak hal yang muncul. Dan terkadang juga berbeda pendapat. Dan itu juga sudah biasa terjadi, Pak. Prita juga merasa terluka dan juga tersinggung. Dan itu sebabnya dia pindah ke Mumbai tanpa memberitahuku, Pak. Dia kesal denganku karena telah memutuskan pertunangan ini. Aku ditekan oleh orang tuaku dan aku putuskan pertunangan. Tapi aku sadar aku tidak bisa hidup tanpa Prita. Tapi aku yakin, suatu hari nanti aku akan memenangkan hatinya. Aku sangat mengenalnya. Dia adalah Pritaku. Aku datang ke Mumbai hanya untuknya. Apapun yang terjadi, aku akan menjadikan Prita milikku. Kau tidak akan bisa hidup damai jika kehilangan dia. Jika kau kehilangan dia, kau akan kehilangan segalanya dalam hidup. Pak, aku juga ingin berterima kasih kepadamu. Kau telah memberiku pekerjaan hari ini. Dan aku juga menemukan Prita. Kau itu sudah sangat membantu, Pak. Oh, maafkan aku, Pak. Aku lupa mengambil berkas merah. Aku akan segera mengambilnya.